memberikan beberapa kegiatan pada hari ini, yaitu dengan tema tanaman, dengan subtema yaitu macam-macam jenis tanaman, ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk mempersingkat waktu, Miss akan bertanya dulu terlebih dahulu sama anak-anak. Anak-anak tahu dengan tanaman? Ya, pasti. Sudah pernah melihat tanaman pohon? Oke, tahu. Kalau bagaimana pohon sedang terkena tiupan angin? Bagaimana keadaannya? Iya, pintar sekali. Jadi pohon yang tertiup angin akan bergerak. Bergeraknya bagaimana? Dia akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya. Jadi sama seperti kita. Di sini Miss akan mengajak anak-anak di rumah untuk melakukan gerakan pohon tertiup angin. Seperti apa? Perhatikan ya. Pertama-tama Ananda harus berdiri tegak seperti pohon. Tiba-tiba lihat ada angin sebelah kanan, lalu ada angin juga dari sebelah kiri. Ayo kita gerakan seperti pohon tertiup angin. Buka 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba anginnya makin kencang. 1, pohonnya juga kencang. 2, 3, 4. Wow, anginnya makin kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anakku sekalian, bisa mempraktekannya di rumah? Ya, begitulah pohon kalau ada angin. Pasti pohonnya akan bergerak. Ada bergerak lambat, sedang, semakin kencang, pohonnya juga semakin kencang bergerak. Itu saja kegiatan kita yang pertama, ya anak-anak sekalian. Berikutnya Miss akan menjelaskan kegiatan selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya Miss Leli. Selanjutnya Miss akan menjelaskan kegiatan berikutnya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan gerakan pohon tertiup angin, ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang tanaman. Anak-anakku sekalian, di rumah pasti anak-anak punya kan tanaman hias atau tanaman bisa sayur dan sebagainya, ya anak-anakku. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan apa sih tanaman itu. Nah, tanaman itu adalah makhluk hidup yang perlu kita rawat. Karena kenapa? Tanaman juga termasuk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur Allah menciptakan tanaman itu untuk kita rawat dengan banyak sekali caranya. Namun sebelum Miss akan mengajarkan bagaimana cara merawat tanaman, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Ananda apa saja tanaman itu. Bisa ke sini, kita lihat ke depan. Nah, di sini Miss ada gambar di papan tulis. Di sini ada berbagai jenis tanaman. Nih, di atas ini siapa tahu? Iya, ini ada tanaman mawar merah. Boleh lihat ke sini? Nah, ini tanaman mawar merah karena warnanya merah. Ada nggak di rumah tanaman seperti ini? Iya, anak-anakku sekalian, bunga atau tanaman mawar merah ini termasuk jenis tanaman bunga atau tanaman hias. Nah, selain bunga mawar, pasti anak-anak juga tahu sama bunga melati, bunga matahari, atau bunga sepatu. Nah, bunga anggrek dan lain-lain. Nah, ini semuanya 3 jenis itu termasuk jenis tanaman hias. Sekarang Miss ada contoh di sini tanaman hiasnya ada bunga mawar. Bunga mawar ada banyak sekali warna loh. Ada mawar merah, ada mawar kuning, dan ada juga mawar putih. Mungkin Anda belum tahu, mawar juga mempunyai warna hitam. Bingung ya? Boleh Anda nanti browsing, lihat di internet.
ada nggak warna mawar berwarna hitam? Nanti Anda bisa lihat, tapi orang-orang jarang menemukan dijual karena itu bisa kita pesan secara pribadi ya Nak ya, kepada penjualnya. Nah, tapi kita sering bertemu di tempat jual tanaman itu biasanya ada jenis bunga mawar merah ya anak-anakku. Baik, selanjutnya di bawah sini Ananda bisa lihat ya. Oke, siapa tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar tanaman bayam. Nah, bayam ini termasuk dalam jenis, iya pinter sekali, ini adalah dalam jenis sayuran. Anda suka makan sayur? Iya, sayur bayam ini banyak sekali manfaatnya. Bisa membuat Anda menjadi pintar, menjadi kuat karena sering makan sayur bayam. Selanjutnya ada jenis sayuran lagi, yaitu sayur, iya pinter, wortel. Wortel ini suka sekali dimakan sama kelinci loh. Iya, karena kenapa kelinci makan wortel? Karena biar matanya biar jadi terang jeli ya. Jadi dia suka makan wortel biar dia manfaatnya matanya tidak menjadi buta ya. Jadi anak-anak harus rajin mengkonsumsi sayur wortel biar menjadi kuat dan matanya juga sehat. Selanjutnya juga ada sayur tomat. Sayur tomat ini biasanya diracik untuk kita bisa dimakan, diolah jadi sayuran. Bisa dicampur dengan wortel, bisa juga dicampur dengan bayam. Banyak sekali manfaatnya dari sayur tomat. Dia mengandung vitamin A ya. Jadi untuk mata juga, untuk kuat dan jadi anak-anak juga menjadi pintar. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah jenis-jenis tanaman. Ada tanaman hias dan ada tanaman sayuran. Selanjutnya Miss akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman. Untuk itu Miss akan menjelaskannya setelah ini. Terima kasih. Baik anak-anakku, kembali lagi sama Miss Leli. Nah, bisa dilihat di depan ini di papan tulis Miss sudah menempelkan gambar apa saja. Nah, iya, ini adalah cara-cara atau tahap-tahap kita merawat tanaman. Nih, salah satunya apa? Merawat tanaman itu sebelum menjadi bunga atau kembang, kita juga harus menanam terlebih dahulu. Jadi tahapnya seperti ini, bisa dilihat. Yang pertama adalah kita harus memiliki bibit, ya. Bibit itu kita tanam, kita menggunakan tanah. Selain itu juga kita menggunakan pot. Anda tahu kan dengan pot? Iya, pot itu adalah wadah atau tempat ya yang biasa digunakan untuk menanam tanaman. Biasanya pot itu di bawahnya ada lubangnya ya. Nanti Miss akan kasih contoh. Tapi sebelumnya Miss akan menjelaskan dulu melalui media gambar ini. Menanam benih bunga, dia menggunakan bibit bunga, lalu menggunakan tanah, masukkan bibit ke dalam tanah, yaitu di dalam pot yang berisi tanah dan bibit. Setelah itu, jangan lupa apabila tanahnya sudah seperti ini, tanaman, Anda juga harus merapikan tanamannya, ya. Apabila tanamannya sudah rapi, tersusun, ya, sehingga pas di dalam pot tersebut, Anda tahap terakhir yaitu dengan cara menyiram tanamannya. Jadi jangan lupa siram tanaman itu setiap pagi dan sore, ya. Karena kenapa? Tanaman adalah makhluk hidup. Dia perlu makan, dia perlu minum, sama seperti kita manusia. Karena makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi 3-3 ini memerlukan makanan, minuman. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak minum, pasti kita akan mati. Sama halnya juga dengan tanaman. Tanaman kalau kita tidak rawat, kita tidak kasih minum, tidak kasih makan, dia tidak akan hidup. Lama-lama dia akan layu dan kering, lalu dia mati. Nah, Miss, mungkin ada yang bertanya di rumah,
Kalau manusia makannya banyak sekali, bisa nasi, bisa roti, dan lain-lain. Kalau tanaman makanannya apa? Oke, Miss jelaskan ya. Kalau tanaman itu makannya pupuk. Jadi pada waktu menanam tanaman jangan lupa juga bisa diberi pupuk, ya. Nah, pupuk ini sebagai penyumbur, ya, penyumbur tanaman biar tanamannya cepat tumbuh besar. Kalau minumannya dia hanya cukup disiram dengan air, ya. Bisa boleh air hujan, air ledeng, air sungai boleh. Tapi waktunya hanya boleh pagi hari dan sore hari. Kenapa tidak boleh siang hari? Kalau siang hari dia sedang berkembang dan matahari lagi menyinarinya. Kalau kita siram dengan air, otomatis tanamannya akan mati. Nah, inilah anak-anak tahap-tahap cara menanam tanaman. Miss akan mengajarkan bagaimana cara kita menanam tanaman dengan praktek langsung. Mau kita coba? Oke, kita siap-siap ya. Jangan lupa kalau di rumahnya ada tanaman, boleh dibawa. Dan jangan lupa sediakan botol air untuk kita menyiramnya. Oke, Miss persiapkan terlebih dahulu. Terima kasih. Halo anak-anakku sekalian. Nah, kembali lagi bersama Miss Leli. Sebagai janji Miss hari ini juga akan langsung mempraktikkan bagaimana cara menanam tanaman yang ada di lingkungan kita, atau tanaman mama, ya, tanaman papa, bisa kita rawat sama-sama. Baik, di sini Miss Leli sudah menyediakan pot yang berisi tanah. Oke, boleh dimajukan. Ada tanah, dan ini adalah jenis tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya. Bisa menjadi obat, bisa juga untuk makan, bisa untuk digunakan untuk minuman. Banyak sekali manfaatnya. Untuk rambut, ya, untuk kesehatan, ya, pokoknya banyak sekali manfaatnya dari lidah buaya ini. Nah, Ananda, jadi tanaman lidah buaya ini kebetulan sudah ada ditanam, di dalamnya udah diberisi dengan tanah. Nah, ini namanya jenisnya lidah buaya yang sudah diletakkan dalam pot dan di dalamnya ada tanah. Bagaimana cara kita merawatnya? Nih, kita merawatnya karena tanaman ini sehat, ya. Kita sediakan air. Nih, ini ada namanya corong, ya. Corong ini biasanya digunakan untuk menanam, untuk menyiram tanaman. Nah, jangan lupa isi di dalamnya air. Anak-anak kalau tidak punya ini bisa menggunakan botol atau juga bisa menggunakan gayung, ya. Nah, karena Miss menggunakan ini, anak-anak bisa melihat bagaimana caranya, ya. Corong ini udah ada isi airnya, nah, ya. Nah, maka dari itu kita tuangkan saja seperti ini. Nih, nah, nggak apa-apa basah. Nih, sehingga air yang masuk ke dalam tanah akan meresap dan akan menyehatkan tanaman ini sehingga tanaman ini semakin subur. Nah, beginilah cara bagaimana kita merawat tanaman sehingga tanaman kita tidak mudah mati, karena dia selalu kita rawat, kita kasih makan dan kita kasih minum. Nah, mungkin ini saja yang bisa Miss Leli sampaikan. Lebih dan kurang Miss Leli mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua dan bisa mencobanya di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.